Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah Digital Entrepreneurship untuk semester awal tahun 2020-2021. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang nanti akan kita sebut dengan istilah team founder. Apa itu team founder? Ya. Nah, tapi sebelumnya saya perlu mengingatkan kembali bahwa mata kuliah ini adalah rangkaian dari program pengembangan digital entrepreneurship dalam kurikulum 2018, di mana di dalamnya ada 4 mata kuliah yang saling berangkai. Kita atur sedemikian rupa sehingga 4 mata kuliah itu secara bersama-sama akan membawa Anda kepada pengembangan bisnis rintisan dalam bidang digital. Nah, mata kuliah kita adalah mata kuliah pertama dalam program pengembangan entrepreneurship, digital entrepreneurship, mata kuliah kewirausahaan sebenarnya, tapi kita akan berfokus pada wirausaha bidang digital. Nah, dalam menjalankan ide bisnis, mulai dari tahap membangun ide bisnis, merencanakan ide bisnis dalam mata kuliah digital entrepreneurship ini, Anda tidak bekerja sendirian, tapi Anda akan bekerja di dalam tim. Ya, Anda akan bekerja di dalam tim. Seterusnya, sampai ke mata kuliah berikutnya, ide itu karena ini adalah milik tim, maka ide itu dibawa bersama tim ke mata kuliah berikutnya. Analisis dan desain sistem, lalu kemudian tugas aplikasi. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, berarti tugas aplikasi kita kerja kelompok? Iya, Anda bekerja dalam tim, mulai dari mata kuliah digital entrepreneurship. Kecuali nanti di skripsi, Anda tetap berada dalam tim, tapi fokus Anda dalam mengerjakan skripsi, dalam mengerjakan penelitian Anda itu masing-masing. Tapi objek penelitian Anda adalah hasil kerja tim Anda. Dalam video yang lain kita akan lebih fokus membahas tentang bagaimana pekerjaan di tugas aplikasi dan bagaimana tentang skripsi. Oke? Nah, tim founder. Kalau kita cari artinya, istilah founder itu biasanya sebutan kepada orang atau kelompok orang yang mendirikan sebuah organisasi, mendirikan sebuah bisnis, mendirikan sebuah perusahaan, atau penemu, ya, menciptakan sebuah karya, dan dia disebut sebagai founder dari karya itu. Ya. Nah, Anda adalah tim founder. Ya. Dalam mata kuliah ini digital entrepreneurship, Anda akan berkumpul dengan orang-orang tim Anda. Ya, otomatis kita tidak bisa kita membatasi ya bahwa tim Anda itu tidak bisa di luar dari peserta mata kuliah ini. Karena tim founder itu adalah peserta mata kuliah. Wajib peserta mata kuliah. Kalaupun ada support dari teman Anda di luar kampus, ya, itu sah-sah saja sebenarnya, tapi secara sistem kita tidak menganggap itu ada. Jadi, tim Anda yang sesama mahasiswa, peserta mata kuliah ini, itulah yang kita akan minta tanggung jawabnya atas rancangan, ide, dan model bisnis yang digali bersama. Oke? Ya? Anda dengan tim Anda nantinya yang akan merumuskan, ya, merintis, mengembangkan, dan menjalankan ide bisnis. Jadi, pilih tim Anda dengan baik. Ya,
Em, ya, berkumpul dengan orang lain itu bisa banyak faktor. Bisa karena ada kesamaan, bisa karena ada satu ide yang disepakati, ya, bisa karena sama-sama nggak punya. Ya, bisa juga gitu ya. Sama-sama nggak punya. Oke, ketika yang sama-sama nggak punya, terus ngumpul tahu-tahu jadi punya. Oke, silakan. Itu luas maknanya. Nanti Anda bisa temukan. Ya, oke. Kita lihat dulu, ya, dalam membangun sebuah bisnis startup. Ya, secara teori itu ada yang disebut dengan 3H, ya, 3H. 3H sebagai startup team. Siapa itu? 3H itu yang pertama adalah hacker. Hacker itu adalah programmer. Jadi orang yang mewujudkan ide itu secara fisik. Ya, itu adalah hacker. Technical. Kemudian ada hipster. Hipster itu desainer. Ya, idenya dituangkan ke dalam rancangan oleh hipster. Lalu kemudian di-develop, dibangun, coding, karena kita bicara bisnis digital, itu oleh hacker. Jadi, hipster itu adalah desainer, perancang, ya. Ilmunya, kalau ilmunya hacker itu adalah semua mata kuliah pemrograman, algoritma, struktur data, basis data, ya, semua pemrograman, tinggal nanti fokusnya mau kemana. Itu hacker. Karena tugas dia adalah membangun, mendevelop. Lalu hipster itu ilmunya adalah desain. User interface, user experiences, UI, UX. Ya, mata kuliah Anda dulu adalah interaksi manusia dan komputer. Desain web. Ya. Nah, Anda yang nanti bertugas sebagai hipster, Anda coba gali lagi itu. Bagaimana metode merancang sebuah sistem, bagaimana merancang sebuah aplikasi. Utamanya user experiences. Oke. Yang ketiga adalah hustler. Hustler ini adalah pebisnis. Ya. Dia paham tentang ide, tentang produk, dan dia mampu untuk mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di sini bisa mengkomunikasikan internal dengan tim yang lain, ya, dan mengkomunikasikan eksternal dengan pihak-pihak di luar tim Anda. Untuk apa? Satu, mungkin investor. Dua, mungkin market, pasar. Tiga, mungkin riset. Ya, jadi hustler ini adalah pebisnisnya. Jadi intinya hustler ini mungkin kita bisa bilang ide bisnis itu sama dia. Ya, hustler itu ide bisnis itu sama dia. Jadi hipster sama hacker itu patuh taat pada apa yang diatur oleh hustler. Jadi, biasanya dalam tim yang menjadi pimpinan ketua tim atau kerennya adalah CEO, ya, Chief of Executive Officer. Jadi, kerennya CEO dari tim itu adalah hustler. Jadi, kalau nanti Anda sudah ketemu, sudah merintis, ya, cari tim, lalu kemudian rembuk ide bisnisnya apa, studi permasalahan dan sebagainya, kemudian sampai dapat solusi idenya ini ide siapa? Betul, mungkin ide itu diputuskan bersama, tapi biasanya ada posisi di mana ide ini dominan atau pertama kali diusulkan oleh seseorang. Tentu,
ketika dia mengusulkan ide itu, biasanya dia jauh lebih memahami daripada rekan yang menerima saja ide itu. Ya, kalaupun nanti ada rembukan, tentu yang lain memberi masukan, tapi kan ada ide awal dulu. Nah, ide awal ini punya siapa? Kalau ide awal ini milik si A, maka si A percayakan dia sebagai hustler. Percayakan dia sebagai CEO dari tim Anda. Oke, selanjutnya nanti kita bisa diskusi lebih jauh, tapi minimal dalam tim kita minimal punya 3 posisi: hustler, hipster, dan hacker. Pak, boleh dirangkap? Boleh, tapi nanti siapa yang bertanggung jawab? Kalau misalnya deadline bahwa produk harus launching tanggal sekian, maka tanggung jawabnya siapa yang menjadi hacker, ya? Siapa yang jadi, kembali ke istilah keren, Chief of Technical Officer, itu biasanya hacker. Ya, Chief of Technical Officer. Nah, dia bertanggung jawab. Ini produk harus develop dan finish launching pada tanggal sekian. Ketika tidak tercapai, ini jadi tanggung jawab si CTO tadi. Mungkin hackernya bisa 3 orang. 3-tiganya bertindak sebagai programmer karena 3-tiganya punya kapasitas yang sama, bisa saja. Tapi harus ada 1 orang yang menjadi Chief of Technical Officer. Oke, dia bertanggung jawab atas finishing dari produk. Pak, yang hustler namanya CEO, yang hacker, bosnya hacker namanya CTO. Istilah keren ya. Yang hipster apa? Hipster itu lazimnya disebut Chief of Creative Officer. Jadi tim kreatifnya itu di situ. Kalau 3-tiganya mau berperan dalam desain karena punya kapasitas, silahkan. Tapi harus ada 1 orang yang in charge, yang bertanggung jawab untuk pekerjaan desain. Oke? Tapi CEO hanya ada 1. Hanya ada 1 hustler. Oke? Komunikasi produk, komunikasi ke dalam dengan tim, komunikasi keluar ya dengan investor, dengan market ya, sampai ke keuangan. Kalau nanti ada anggota tim yang keempat khusus keuangan, oke, boleh saja. Itu kita sebut dengan CFO, Chief of Financial Officer. Tapi jangan dulu nanti. Ya. Nah, atas dasar ini, maka tim founder, tim mahasiswa dalam mata kuliah Digital Entrepreneurship, kita mensyaratkan 3 orang. 2 sampai 3 orang. Boleh 2. Kalau 2 berarti 1 hustler, 1-nya merangkap hipster sama hacker. Desain dan produksi. Ya, atau 2 orang berarti 1 merangkap hustler, ya, CEO dan desain. Oke, kemudian hackernya sendiri. Menurut pengamatan saya, nanti coba minta pendapat dari mereka yang sudah pengalaman. Ya, ada dosen kita yang sudah banyak pengalaman dengan itu. Nah, coba tanya, apakah bisa hustler merangkap hacker? Ya, technically bisa, tapi bebannya berat. Beban sebagai hustler berat, beban sebagai hipster juga berat. Beban sebagai hacker juga berat. Bukan berarti hipster nggak berat sehingga bisa dirangkap, bukan. Ya, tergantung nanti dari aplikasinya seperti apa. Justru nanti peran hipsternya juga lumayan berat. Tapi biasanya kalau hanya ada 2 orang, maka hustler merangkap hipster, ya, kemudian hacker sendiri, atau ya hipster merangkap hacker dan hustlernya sendiri, pebisnisnya sendiri. Maka
Untuk mata kuliah ini kita mensyaratkan 2 sampai 3 orang. Oke. Hustler, hipster, hacker. Pebisnis, desainer, programmer. Oke. Jadi silakan, sudah bisa lirik-lirik. Bakal tim saya siapa? Biasanya sih kita berangkat dari ide siapa dan kita join ke sana. Gitu kan? Kalau itu ide saya, kalian join ke saya, maka percayakan saya sebagai hustler. Kenapa? Saya paham benar dengan ide saya. Ya kan? Biasanya kalau di bisnis startup itu biasanya yang punya ide itulah yang menjadi pemimpin atau ketua tim atau hustlernya. Oke? Nah, komitmen dari tim ini harus ditanamkan dari sekarang. Ya. Jadi semua mahasiswa harus sadar bahwa mata kuliah ini bukan bukan mengada-ada, bukan simulasi. Ya, bukan simulasi, ini real. Anda bikin bisnis, Anda bisnis. Anda keluar modal, Anda keluar modal. Anda dapat untung, itu milik Anda. Oke? Sehingga dalam tim, semua member, semua anggota tim harus punya komitmen. Komitmennya, 1, semua anggota tim harus sepakat dengan ide dan model bisnis. Ketika ada anggota tim yang tidak sepakat dengan ide dan model bisnis, maka dia hanya akan menjadi penghambat. Ya, jadi lebih bagus cari tim yang lain. Oke? Ketika ide dan model bisnis disepakati oleh semua anggota tim, maka itu menjadi tanggung jawab bersama oleh semua anggota tim itu. Itu menjadi komitmen. Yang kedua adalah pembagian tugas. Ketika sudah jelas apa yang harus dikerjakan, siapa mengerjakan apa itu harus dipertegas. Kalau perlu bikin anggaran dasar, bikin peraturan perusahaan, atur jam kerja. Harus begitu? Harus. Ini bukan simulasi. Oke? Ya? Pembagian tugas dan tanggung jawab. Siapa hustler, siapa hipster, siapa hacker. Fikskan. Atur dalam perjanjian kerja. Bikin perjanjian kerja. Supaya ketika ada yang melanggar komitmen, apa punishment-nya? Bikin anggaran dasarnya, bikin aturannya. Di sini Anda belajar bagaimana berorganisasi yang benar. Bagaimana memanage sumber daya manusia. Anda yang sistem informasi kan ada kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini prakteknya. Dan ini bukan simulasi, ini real. Ini adalah tim Anda. Ini adalah mitra kerja Anda. Tim founder adalah mitra kerja Anda. Oke? Ketiga, komitmen tim adalah dalam hal keuangan. Namanya ini adalah bisnis, tentu butuh modal, butuh pembiayaan, dan diharapkan ada revenue, diharapkan ada hasil. Kita harus berpikir membangun sebuah produk, membangun sebuah layanan, membangun sebuah bisnis yang menghasilkan. Supaya bisnis itu berkelanjutan. Jadi, bukan berpikir kaya, bukan berpikir, wah kalau saya sudah jadi CEO, saya harus naik mobil mentereng gitu ya. Bukan. Ya. Pertama yang Anda harus pikirkan adalah hasil usaha itu adalah untuk keberlanjutan usaha Anda. Oke? Dan harus menjadi komitmen. Kalau Anda mau atur dalam perjanjian bahwa gaji setiap anggota tim sekian, atur. Dan semua harus sepakat. Ya. Kalau
kalau ingin berhasil katanya hargai diri sendiri, itu menggaji diri sendiri walaupun kita sendirian dalam menjalankan usaha. Apalagi Anda bekerja dalam tim. Oke? Jadi ketika Anda bertemu dengan anggota tim Anda, sudah sepakat idenya apa, susun komitmennya. Ya, sepakati model bisnisnya. Makanya ketika model bisnis itu sedang disusun, itu ya apa ya, kasar mungkin kalau saya bilang berdarah-darah ya, untuk memutuskan harus bulat supaya semuanya komit. Kemudian aturan perusahaan, pembagian tugas, jabatan, tanggung jawab. Kalau perlu sampai reward and punishment. Ya. Dan pembiayaan, keuangan. Anda butuh modal, harus ada komitmen. Ya. Kuliah ini membangun bisnis. Namanya bisnis tentu harus ada starting awal, harus ada starter ya, energi untuk memulai usaha. Ya, maka itu butuh modal. Harus diatur. Bagaimana Anda mengumpulkan modal dari sesama anggota tim dulu. Lalu diatur juga ketika sudah menghasilkan, bagaimana pembagian hasil usaha itu berdasarkan modal yang sudah ditanamkan. Anda belajar banyak akan nanti bisa belajar banyak tentang itu. Oke? Komitmen tim. Nah, di STIMI Karisma kita atur ya, di sistem pengembangan, di program pengembangan digital entrepreneur kita atur ada ketentuan-ketentuan tentang tim founder. Pertama, tim founder adalah mahasiswa peserta mata kuliah digital entrepreneurship. Ya, jadi sudah mendaftar dalam KRS-nya dan atau kalau misalnya, karena ini yang pertama, jadi nggak ada temanmu yang sudah pernah lulus. Pak, kalau teman yang kemarin sudah lulus kewirausahaan, tidak kita hitung, dia kurikulum lama. Ya, jadi misalnya adikmu semester depan, ada yang lagi, tahun depan, ada yang kuliah lagi mata kuliah ini, tapi di sini ada yang tertinggal. Ya, ada yang mungkin tidak bisa lanjut. Tapi dia sudah dinyatakan lulus digital entrepreneurship. Nah, itu bisa bergabung dengan tim baru di tahun berikutnya, di mata kuliah yang sama pada angkatan berikutnya. Jadi, tim harus mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah ini atau sudah pernah lulus mata kuliah ini. Misalnya, kalau sekarang Anda selesai semester ini dengan mata kuliah digital entrepreneurship, sudah dinyatakan lulus, timnya sudah maju, tapi kemudian sesuatu dan lain hal, Anda harus cuti mungkin. Ya, otomatis misalnya harus meninggalkan kota dan meninggalkan tim, maka Anda masuk lagi nanti bersama tim yang baru di angkatan yang berikutnya. Kemudian, anggota tim tadi saya sudah katakan 2 atau 3 mahasiswa. Maksimal 3. Kecuali tim yang mengajak rekannya yang kebetulan berkebutuhan khusus, kita bolehkan 4 orang. Oke? Kita bisa izinkan sampai 4 orang. Kemudian tim itu akan kita pandu sendiri. Oke? Kita tahu kan sama-sama ada teman Anda yang punya kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Jadi ketika Anda mengambil rekan Anda yang berkebutuhan khusus tadi, maka Anda boleh berempat dan kita akan memberikan panduan tersendiri. Oke? Kemudian, tadi juga saya katakan bahwa satu anggota tim harus berperan sebagai pemimpin eksekutif, ketua tim, direktur, Chief of Executive Officer, CEO. Wah, keren ya, CEO. Begitu Anda ditunjuk jadi CEO, langsung bikin kartu nama. Ya, bisa. Dan ditegaskan dalam pembagian kerja, di dalam pembagian tugas. Jadi,
Ketika Anda sudah fix dengan tim Anda, sudah bagi tugas, sudah tunjuk siapa CEO-nya, harus ada naskah tertulis. Ya, bagaimana struktur organisasi tim Anda, kemudian job description dari masing-masing anggota tim, itu ditulis, tersusun secara tertulis. Tugas dan tanggung jawabnya ditulis. Ya, dan itu disetorkan. Jadi ketika ada yang di luar tanggung jawab, kita bisa bantu untuk melakukan kontrol. Ya. Nah, keanggotaan tim harus disetujui oleh mentor utama. Siapa itu mentor utama? Mentor utama adalah penanggung jawab atau pengampu mata kuliah ini. Kebetulan untuk semester awal 2020-2021, saya ditugaskan sebagai penanggung jawab mata kuliah atau sebagai mentor utama. Oke, perkenalkan, saya mentor utama Anda. Nanti akan ada mentor-mentor yang lain. Ya, akan ada pendamping-pendamping untuk semua yang teknis ya, semua para hacker, para hipster, para hustler, itu nanti akan ada mentornya. Kemudian setiap tim juga kita akan pilihkan pembimbingnya atau mentornya. Oke? Nah, nanti setelah disetujui oleh mentor utama, tim ini akan di-SK-kan. Ya, di-SK-kan untuk menjadi dasar lanjutan dari menjadi dasar bagi aktivitas di mata kuliah selanjutnya. Analisis dan desain sistem, tapi itu sudah selesai bagi Anda. Kemudian tugas aplikasi. Jadi lihat, bayangkan kalau Anda maju tugas aplikasi tapi belum ikut kuliah ini. Ya. Nah, kemudian tim founder memiliki kewajiban dalam mata kuliah ini ya. Dalam mata kuliah ini. Tim founder memiliki kewajiban merumuskan dan menyepakati pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam setiap tim secara tertulis. Seperti yang tadi saya katakan, harus ada pembagian tugas secara tertulis. Jadi, ada struktur organisasi, ada job description masing-masing. Kemudian, mendokumentasikan semua kegiatan tim. Ya, pertama time schedule. Waktu kita 1,5 bulan sampai minggu ini, Anda kerjakan apa? Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Kemudian, setiap kali ada pertemuan, Anda harus membuat daftar hadir. Bahkan kalau perlu, tim founder ini, tim ini, itu menskedulkan pertemuan secara rutin. Cuma kalau sekarang masih physical distancing, masih pembatasan sosial berskala besar, itu meetingnya mungkin harus seperti ini, harus online, ya, tidak bisa ketemu. Tapi Anda harus punya jadwal meeting, Anda harus punya jadwal pertemuan. Setiap hari 4 jam sehari misalnya, atau 2 kali seminggu tapi harus ngobrol 8 jam, terserah. Yang penting atur schedule-nya dan setiap kali ada pertemuan, Anda buat daftar hadirnya. Oke, kemudian berita acara atau notulen rapat. Hari ini kita memutuskan apa? Dibuatkan berita acaranya. Hari ini kita membahas apa? Ada notulennya. Belajar lagi tentang bagaimana notulen dan berita acara. Lalu, jurnal kegiatan perorangan. Setiap orang hari ini mengerjakan apa? Itu ditulis, didokumentasikan. Nanti dikontrol oleh CEO-nya, lalu kemudian disetor, semua dokumen itu disetor untuk jadi validasi dan menjadi syarat untuk Anda mengikuti, untuk tim Anda mengikuti final pitching. Ingat final pitching? Final pitching adalah presentasi akhir, dan itu adalah ujian akhir semester untuk mata kuliah ini. Jika tim Anda tidak menunjukkan sistem dokumentasi yang baik seperti yang kita syaratkan di sini, maka mungkin tim Anda tidak diizinkan untuk maju final pitching. Oke?
Pak, bagaimana kalau ada satu anggota yang tidak menjalankan tugas? Catatan di bawah sini. Ya, anggota tim yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa penjelasan, berdasarkan laporan anggota tim yang lain, akan dianggap mengundurkan diri dari mata kuliah ini. Jadi, kalau sudah jalan beberapa pertemuan misalnya, dia tidak pernah datang, tidak pernah sumbang saran, apalagi tidak pernah sawer, ya, maka silakan dipertimbangkan. Kalau semuanya sepakat, laporkan kepada saya, kepada mentor utama, dan mahasiswa yang bersangkutan akan dianggap mengundurkan diri. Kalau tim Anda tersisa 2, berarti masih boleh jalan. Kalau tim Anda ternyata terbongkar, jadi tinggal 1, terpaksa harus diatur ulang. Oke? Nah, perubahan tim founder itu dimungkinkan ya dengan ketentuan bahwa anggota tim yang direkrut itu harus peserta mata kuliah atau sudah pernah lulus. Ya, tapi kalau Anda mengambil teman lain di tim sebelah, ya tentu harus ada istilahnya lolos butuh, ya, bahwa di tim sebelah dia mau dilepas. Nah, sebenarnya kita menghindari perubahan ini karena kalau timnya bongkar pasang, itu berarti tim itu tidak solid. Komitmennya dipertanyakan. Jadi, sebaiknya dari awal sudah komitmen, jalankan bersama-sama, apapun kendalanya, apapun tantangannya. Ya, supaya tidak sampai bongkar pasang. Oke? Nah, kalau dia setelah selesai mata kuliah ini, misalnya di tugas aplikasi, ya, maka perubahan tim founder juga masih bisa, walaupun kita tidak harapkan. Ya, masih bisa. Artinya kita tidak memaksakan bahwa kalau memang tidak bisa solid lagi, ya sudahlah. Ya kan? Tapi kembali syaratnya bahwa tim member yang baru, anggota tim yang baru harus sudah lulus mata kuliah ini. Oke? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang tim founder. Silahkan Anda mencari siapa jodoh Anda dalam sebuah tim. Minimal 2, maksimal 3, kecuali ada yang berkebutuhan khusus. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum, di classroom, atau di pertemuan perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.